Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandino Ramadan dengan NIM 2204359. Di video ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang analisis laporan keuangan. Di video ini saya mungkin akan berfokus kepada cara memahami laporan keuangan. Oleh karena itu, kita mulai dari membahas pengertian dari laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan adalah ringkasan informasi keuangan suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Ini bisa dibilang sebagai rapor nilai bagi perusahaan tersebut yang menunjukkan bahwa bagaimana kinerja perusahaan tersebut, bagaimana kondisi keuangan perusahaan tersebut, dan arus kasnya. Mengapa laporan keuangan ini sangat dibutuhkan bagi perusahaan? Ada beberapa alasan, 3 diantaranya yaitu yang pertama, membuat keputusan yang strategis. Tentu laporan keuangan sangat dibutuhkan bagi manajemen dan investor dalam membuat keputusan yang strategis. Alasan yang kedua yaitu untuk evaluasi kinerja. Perusahaan perlu untuk menilai kinerjanya dari waktu ke waktu. Dan untuk menilai kinerja ini, perusahaan membutuhkan laporan keuangan. Alasan yang ketiga, sebagai bentuk transparansi. Perusahaan perlu menunjukkan laporan keuangannya secara bersih, secara fakta kepada publik, entah itu investor ataupun pihak lainnya. Ada beberapa jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Kedua, laporan laba rugi. Ketiga, laporan arus kas. Keempat, laporan perubahan modal. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Mari kita bahas terlebih dahulu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau yang dikenal dengan neraca adalah salah satu jenis laporan keuangan yang memberikan gambaran lengkap tentang kondisi suatu perusahaan dalam titik waktu tertentu. Apa saja yang tercantum dalam laporan posisi keuangan? Yang pertama itu ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset adalah semua kekayaan, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan memiliki nilai ekonomis. Sedangkan liabilitas adalah semua kewajiban atau utang perusahaan yang harus dibayarkan atau dilunasi di masa depan. Lalu selanjutnya ekuitas. Ekuitas adalah nilai bersih perusahaan atau kepemilikan pemilik terhadap perusahaan tersebut. Di dalam laporan keuangan atau neraca ini berlaku persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Hal ini akan membuat laporan posisi keuangan akan selalu balance atau seimbang. Lalu, mengapa laporan posisi keuangan ini sangat penting? Ada beberapa alasan. Yang pertama, untuk menilai kesehatan keuangan suatu perusahaan. Yang kedua, untuk menilai kinerja perusahaan dari waktu ke waktu, apakah kinerjanya itu mengalami kemajuan atau tidak. Yang ketiga, untuk mengambil keputusan. Ini berlaku bagi manajemen dan investor dalam menentukan atau memutuskan investasi ataupun pengembangan bisnis atau yang lainnya. Berikut contoh laporan posisi keuangan. Kita masuk ke laporan keuangan yang kedua, yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah salah satu jenis laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan perusahaan dan biaya yang dikeluarkan selama periode yang berjalan. Dengan kata lain, laporan laba rugi ini menunjukkan apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian selama periode yang dilaporkan. Ada beberapa unsur yang terdapat di dalam laporan laba rugi. Yang pertama, pendapatan. Pendapatan adalah semua uang yang masuk ke perusahaan dari hasil penjualan. Yang kedua, beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan atau HPP adalah beban yang timbul dari kegiatan produksi atau pembelian barang, seperti pembelian bahan baku dan lain-lain. Yang ketiga, beban operasional. Beban operasional adalah beban yang timbul dari kegiatan operasi sehari-hari perusahaan. Selanjutnya adalah laba kotor. Laba kotor adalah hasil pengurangan dari pendapatan dengan beban pokok penjualan. Selanjutnya, laba operasional.
Laba operasional adalah hasil pengurangan dari laba kotor dengan segala beban operasional. Selanjutnya, laba bersih. Laba bersih adalah laba akhir yang diperoleh setelah dikurangi semua beban termasuk pajak. Kegunaan laporan laba rugi adalah untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan. Bagaimana kemampuan perusahaan tersebut untuk mendapatkan keuntungan, apakah perusahaan tersebut memperoleh keuntungan yang lebih meningkat dibandingkan periode yang lalu, dan lain-lainnya. Berikut contoh laporan laba rugi. Selanjutnya yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas adalah salah satu jenis laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang aliran kas masuk dan kas keluar perusahaan dalam suatu periode. Berbeda dengan laporan laba rugi menggunakan dasar akrual, yaitu pendapatan dan pengeluaran dicatat saat transaksi terjadi. Sedangkan laporan arus kas menggunakan dasar kas, yaitu mencatat pengeluaran dan penerimaan yang berhubungan langsung dengan aliran kas. Ada 3 komponen utama dalam laporan arus kas. Yang pertama, aktivitas operasi. Aktivitas operasi ini adalah arus kas yang berasal dari aktivitas sehari-hari perusahaan, seperti penjualan dan lain-lain. Yang kedua, aktivitas investasi. Ini menggambarkan arus kas yang berasal dari investasi jangka panjang. Yang ketiga, aktivitas pendanaan. Ini menggambarkan arus kas yang berasal dari perubahan dari sumber dana perusahaan. Ada 3 komponen utama dalam laporan arus kas. Yang pertama, aktivitas operasi. Ini menggambarkan arus kas yang berasal dari kegiatan sehari-hari perusahaan, seperti penjualan dan lain-lain. Yang kedua, aktivitas investasi. Ini menggambarkan arus kas yang berasal dari investasi jangka panjang. Yang ketiga, aktivitas pendanaan. Ini menggambarkan aliran kas yang berasal dari perubahan struktur modal perusahaan. Berikut contoh laporan arus kas. Selanjutnya, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang menunjukkan informasi perubahan modal dalam suatu perusahaan. Bagaimana modal awal bisa berubah menjadi modal akhir setelah dipengaruhi berbagai transaksi dan ekuitas yang berubah. Ada beberapa unsur penting yang terdapat di dalam laporan perubahan modal. Yang pertama yaitu modal awal. Modal awal adalah modal yang dimiliki perusahaan pada awal periode akuntansi. Yang kedua, laba ditahan. Laba ditahan yaitu bagian dari laba bersih yang tetap ditahan untuk membiayai ekspansi atau investasi perusahaan. Yang ketiga, dividen. Dividen adalah jumlah uang yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai bentuk imbalan atas kepemilikan mereka. Yang keempat, transaksi dengan pemegang saham, seperti penerbitan saham atau pembelian saham kembali. Yang kelima, modal akhir, yaitu modal yang dimiliki perusahaan pada akhir periode akuntansi. Berikut contoh laporan perubahan modal. Selanjutnya, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah tahap akhir dari laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini adalah bagian penting dari laporan keuangan yang memberikan informasi rinci terkait laporan keuangan utama, mulai dari posisi keuangan, arus kas, dan perubahan modal. Catatan atas laporan keuangan ini berfungsi sebagai panduan bagi pembaca laporan keuangan untuk memberikan pemahaman yang lebih detail mengenai angka-angka yang tertera pada laporan keuangan tersebut. Apa saja yang terdapat di dalam catatan atas laporan keuangan? Yang pertama, ada kebijakan akuntansi. Yang kedua, perkiraan dan penyesuaian terjadi. Yang ketiga, transaksi yang signifikan. Dan yang terakhir adalah informasi tambahan yang diperlukan. Berikut contoh catatan atas laporan keuangan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.